balik hati. Makanya tidak usah gentar dengan situasi apapun, karena setiap makhluk dalam kekuasaan Allah. Tekad kita satu aja, cari ridho Allah. Asal Allah udah ridho cukup, Allah yang ngatur. 2, perbanyak taubat. Ini rahasianya. Jadi kalau ini ingin diisi, maka rahasianya gelasnya dibersihkan dulu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat apa Ustaz Edi? Al-Baqarah. Ya, Ustaz Edi yang hafal. Pokoknya salah satu surat dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mencintai ahli taubat. Saudara sudah tahu bagaimana Allah senang kepada orang taubat? Rasul mengisyaratkan begini. Di padang pasir ada orang kehilangan unta dengan perbekalan. Waduh, dicari sampai lelah, sampai akhirnya terbaring saking lelahnya di bawah pohon, tertidur. Betapa dia sengsara di padang pasir kehilangan unta dengan bekalnya. Sedang tidur, unta datang, dia bangun. Ya Allah, unta ini kembali. Aku Tuhanmu, Engkau hambaku, ya Allah. Saking gembiranya sampai terbalik nyebut, aku Tuhanmu, Engkau hambaku. Ini asli, ini ada hadisnya. Allah tidak marah, bahkan Allah memberitahu kegembiraan Allah melihat orang yang taubat lebih gembira daripada orang tersebut menemukan unta. Jadi kalau ada orang tergelincir berbuat dosa lalu tobat, nah kegembiraan Allah lebih dahsyat daripada orang tersebut. Bagaimana mungkin kita menghina orang yang berdosa yang tobat, padahal Allah begitu gembira? Bagaimana mungkin kita mengungkit-ungkit kesalahan orang, masa lalu orang, pada siapa tahu masa lalu itulah yang membuat dia taubat dan membuat Allah gembira kepada dia. Maka jangan takut oleh dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kalau bertemu dengan taubat, ampunan Allah lebih besar. 3, maaf, ini suaranya dikeluarkan. Kalau keluar juga nggak apa-apa, yang tetangga mungkin mau dengar. Oh, belum dikeluarkan? Ya nggak apa-apa, takdirnya begitu. Sekarang keluar suaranya. Mungkin ada yang ngecek di luar, Pak Indra. Selalu prosedur cek recek, prosedur standar. 1, apa? Kalau ingin hidup ditolong Allah, tekad yang sangat kuat. Cukup Allah saja, karena tidak ada yang memiliki apapun selain Allah. Apa yang kita inginkan dalam kekuasaan Allah, apa yang kita takuti dalam genggaman Allah. Mau apa? Cari muka selain Allah. Kalau kita senang dipuji manusia, manusia nggak punya apa-apa. Lebih baik kita senang dipuji Allah yang punya segala-galanya. Kalau kita takut oleh manusia, manusia nggak bisa membuat kita celaka tanpa izin Allah. Walau bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Nggak bisa. Coba saudara lemparkan apa saja ke sini, coba lempar. Tuh kalau nggak diizinkan nggak ada yang lempar ya. Pernah suatu saat ada yang lempar, tuh kok kena ya, berarti diizinkan. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah. Yang kedua apa? Perbanyak taubat. Sudah tahu doa meminta hujan? Taubat. Tahu bagaimana Nabi Yunus dalam 3 kegelapan bisa lolos? Gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam. Tahu doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Taubat. Sudah tahu bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Taubat. Jadi maaf, semua gerbang rezeki, gerbang ketenangan, gerbang kemudahan, pembukanya adalah taubat. Minta ampun kepada Allah,
minta maaf kepada manusia. Orang tua, keluarga, orang-orang duafa, para ulama terus minta maaf. Karena dosa kepada Allah dihapuskan dengan ampunan Allah, tapi dosa kepada manusia nggak bisa. Apalagi yang bergibah, wah, yang ngomongin sesuatu di belakang yang bikin sakit hati, itu dosanya lebih keras dari zina. Kalau orang zina tobat lalu Allah mau mengampuni, bisa diampuni. Kalau gibah, menceritakan keburukan di belakang, tobat tidak diampuni sebelum dimaafkan oleh orang-orang yang digibahi. Bagaimana yang digibahi? Orang yang digibahi berguguran dosa-dosanya. Orang yang bergibah pahalanya dioper. Ada seseorang di negeri ini yang terus dicaci maki. Kata anaknya, beruntunglah bapak karena dosa-dosanya sedang dibersihkan, pahalanya dioper. Maka teruskan. Kalau hanya hitungan duniawi pasti sakit hati, tapi kalau hitungannya sudah hitungan akhirat, tidak ada sakit hati. Itulah sebabnya para ulama kalau dihina, dicaci, senyum-senyum saja, karena transfer pahala dan penggugur dosa. Tapi ya tidak usah kita cari penyakit. 3. Wirid dalam kesulitan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sedang saya adalah makhluk yang zalim. Wiridkan saja ini Pak. Terus sambil kita ingat dosa, insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang tidak diduga, tidak disangka. Allah menggerakkan siapa saja nanti. 3. Resep ketiga, jauhi maksiat. Jadi kalau sudah bersih jangan dinodai. Makanya ghadul basar, tahan pandangan kepada yang bukan muhrim, jaga. Jangan lihat-lihat yang bukan milikmu. Maaf, kebakaran hutan asalnya bisa percikan puntung rokok. Kebakaran rumah, percikan lilin. Kita bisa terbakar maksiat dari percikan mata. Tidak sengaja lihat, tidak tahan, bisa tergelincir. Makanya jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan. Tidak ada ahli ma'rifat orang yang banyak bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik, benar, atau diam. Makin banyak bicara, makin banyak berpeluang tergelincir kata-kata, makin banyak berpeluang menjadi dosa. Makanya lebih baik senyum saja. Jaga perut. Jangan sampai memasukkan barang-barang yang kita tidak yakin kehalalannya. Ini ayam halal atau tidak? Daripada ragu-ragu, lebih baik makan stik ikan. Tapi bumbu stiknya harus yakin halal. Kenapa? Makanan cuman begini, enaknya segini. Lewat satu jari tidak terasa lagi. Tapi masuk barang tidak halal, mau seperti apa hidup kita? Doa kita tidak diijabah. Barusan kembali dari Singaparna. Dari Singapura barusan, lebih baik nggak makan daripada ragu-ragu. Nggak makan sehari nggak akan mati insya Allah. Minum saja. Daripada ini enak tapi ragu-ragu. Mau apa? Sudah. Kalau ragu-ragu ini sate halal atau tidak? Sudah. Makan ikan saja. Tapi ikan ada yang haram. Tahu ikan apa? Gurame. Oh, gurame? Iya, gurame tetangga. Dimakan gak bilang-bilang ya. Shampoo tubuh ini jangan tersentuh oleh maksiat. Ikut mandi di kamar mandi teman,
lihat samponya, sampo mahal, jarang-jarang